Ya, makasih Pak Kardi. Saya ingin melihat putusan pra peradilan ini, ya, terutama yang menjadi pekerjaannya KPK, ya, dalam konteks penegakan hukumnya. Di dalam ketika kita bicara hukum, maka kita tidak bisa lari dari dua kata, yaitu yang pertama argumentasi, yang kedua interpretasi. Ketika hukum dibuat, maka akan bertemu banyak argumentasi yang kemudian bertemu dalam satu konsensus, jadilah undang-undang atau jadilah hukum. Tetapi ketika penerapannya, maka yang terjadi adalah penafsiran-penafsiran di berbagai tempat, di berbagai sudut, termasuk ditafsirkan oleh majelis hakim. Saya menghormati putusan pra peradilan sebagai putusan hukum, tetapi dalam konteks itu saya ingin meletakkan putusan pra peradilan itu sebagai tafsir dari seorang hakim. Tentu saja karena tafsir dia juga ada hal-hal lain yang juga bisa ditafsirkan orang lain. Itu satu. Yang kedua, perkara ini adalah perkara berjamaah, korupsi berjamaah, ya. Korupsi berjamaah itu artinya ada penyertaan, bedeplegen. Bahkan kalau menurut Prof. Andi tadi, mestinya begitu disebut namanya semuanya dijadikan tersangka. Mestinya semua dijadikan tersangka dan semua dijadikan terdakwa. Mestinya seperti itu, ya. Karena sudah disebut dalam dakwaan. Nah, karena itu penyelidikannya juga menjadi bagian dari semua nama yang disebut dari satu dakwaan atau satu tuntutan pidana, ya, terhadap orang-orang yang ada di situ. Nah, sekarang kita lihat ketika kita melihat undang-undang KPK pasal 44 yang tadi Febri katakan, maka di situ ada hukum acara yang lain sebenarnya. Karena apa? Meskipun judulnya penyelidikan, tapi terminologi alat bukti di situ sudah dimunculkan. Siapa yang salah? Pembuat undang-undang atau apa? Nanti Pak Andi bisa menjelaskan. Karena apa? Ketika di penyelidikan KPK sudah diberikan kewenangan untuk mencari alat bukti, itu sama artinya dengan bahwa penyelidikan itu bagian dari penyidikan. Sebenarnya itu yang harus dilihat seperti itu. Itu yang sama sekali tidak dipertimbangkan hakim. Karena itu ketika ketika KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus dilihat konteksnya adalah apa sih yang namanya penyidikan? Penyidikan adalah tindakan tertentu, ya, dari aparat untuk mencari alat bukti agar menjadi terang satu tindak pidana yang kemudian menetapkan tersangka. Kalau sudah ada alat bukti, kalau sudah terang tindak pidananya, ya bisa menetapkan tersangka sekaligus gitu. Begitu masuk ke penyidikan, mestinya harus ditafsirkan seperti itu. Walaupun ya KUHP umpamanya ada tadi menyebutkan harus diperiksa tersangkanya dulu. Ternyata di KUHP juga nggak ada pasal yang menyebutkan sebelum seorang tersangkakan harus diperiksa dulu, nggak ada. Itu hanya ada di pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu pun pertimbangan, bukan amar putusan. Jadi sebenarnya ketika kita melihat teks mengenai ketika seseorang ditentukan sebagai tersangka, maka harus didukung oleh didukung oleh bukti yang cukup. Bukti yang cukup itu adalah minimal 2 alat bukti. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan di situ bahwa salah satu alat bukti harus keterangan tersangka. Baik di dalam KUHP maupun di dalam tidak ada ketentuan itu. Karena itu kalau menurut saya tidak ada masalah menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa memeriksa tersangkanya. Karena memang tidak ada perintah undang-undang secara memaksa, itu tidak ada. Oke. Yang ketiga, ya, yang ingin saya kritisi dari putusan itu adalah bahwa pasal 44 itu ini adalah yang seperti saya katakan tadi, meskipun judulnya penyelidikan, tapi sebenarnya secara substansi adalah penyidikan. Nah, karena itu
ketika ditetapkan sebagai tersangka seseorang masuklah bisa sekaligus antara sprindik memasukkan bukti-bukti yang sudah ada dan kemudian langsung menetapkan bahkan dalam satu hari tertentu. Nah ini yang saya kira tidak dilihat oleh hakim pra peradilan. Kemudian tentang bahwa pra peradilan ini mengadili prosedur itu sudah dikuatkan oleh Perma nomor 4 tahun 2016 ya. Tetapi sayangnya di dalam Perma 4 2016 itu ada juga kalimat yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang sudah di alat bukti penetapan seseorang yang sebagai tersangka setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah berbeda dengan alat bukti sebelumnya. Nah, ini yang ingin saya kritisi begini. Perma ini kan walaupun bukan aturan hukum, tapi dia mengikat para hakim. Tetapi sebenarnya aturan seperti ini melawan akal sehat. Karena apa? Karena yang diatur di dalam pra peradilan adalah yang dipersoalkan prosedur. Kok yang dilarang substansi gitu? Kok melarang mengajukan bukti yang sama? Padahal itu sudah masuk ke dalam pokok perkara. Karena itu kalau menurut saya Perma ini juga harus diperbaiki. Karena tidak meskipun membolehkan bahwa tersangka yang pra peradilannya dimenangkan boleh ditetapkan lagi sebagai tersangka, tapi juga dengan menggunakan alat bukti yang sudah. Karena apa? Karena kalau dalam peristiwa yang lain umpamanya, kalau yang buktinya banyak seperti Febri bilang tadi ada 100 sekian, ada beberapa yang belum, mungkin nggak masalah pakai bukti lain. Tetapi kalau dalam satu pembunuhan dilakukan oleh seseorang atau oleh beberapa orang, ya, kemudian tersangkanya melakukan pra peradilan dan menang, dia akan lolos, ya, dia akan lolos dan tidak akan tersentuh lagi kalau kemudian tidak bisa diajukan bukti dengan penetapan dengan bukti yang ada. Padahal sulit mencari bukti yang ada umpamanya, karena kalau perkosaan atau pembunuhan itu kan terbatas gitu, tidak seperti korupsi yang begitu luas. Nah, kritik saya itu Pak Kardi. Jadi meskipun boleh menetapkan tersangka, tapi mestinya tidak ada ketentuan yang membatasi bahwa pengajuan bukti-bukti atau saksi-saksi yang lalu itu tidak dibolehkan. Ini Perma meskipun bukan hukum tapi mengikat para hakim. Saya kira itu Pak Kardi. Baik, terima kasih. Kami dikritik karena kami melakukan investigasi yang mendalam dan detail sehingga memakan waktu lama. Padahal menurut pengalaman metode investigasi demikianlah yang benar, kata Ken Starr, pengacara Amerika. Kita rehat sejenak.